Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini ya, malam yang begitu dingin, kita bisa melanjutkan eksplorasi seperti biasanya ya teman-teman. Dimana setelah kita semua ketahui titik permasalahan di dalam sebuah pondok pesantren Al-Muzamil ya, di mana itu memang diperbuat oleh salah satu makhluk dari golongan mungkin iblis atau jin, setan lah ya. Saya nggak tahu itu golongannya apa, yaitu yang bernama Barseso. Ya. Dari cerita yang diceritakan oleh yang Madri Guntala, bahwasanya Syekh Barseso dulunya adalah makhluk yang begitu taat beribadah sampai mendapatkan sebuah julukan abid, ahli ibadah, tetapi kalah dengan sebuah godaan wanita. Ya, betul. Poinnya yaitu yang pertama, Kiai Barseso itu merasa bangga karena bisa menyembuhkan. Yang kedua, akhirnya berzina. Yang ketiga, membunuh. Dan di ujung kematiannya yaitu murtad. Itu teman-teman ya, betapa pinternya si rayuan si iblis ini ya, yang menjelma seperti manusia. Itu menjadi suatu pelajaran bagi kita semua ya. Seorang yang ahli ibadah saja bisa sampai tergoda, apalagi dengan kita ya, ahli tukang protas ya Mbak Dai. Salam lestari. Imannya tipis tisu. Imannya masih goyang. Senin Kamis masih. Empas empis berarti ya, masih Senin Kamis ya. Yang makanya kalau dengan wanita lebih baik minggir, nunduk, minggir ya. Jangan, saya pasti nggak mungkin tergoda. Jenengan belum tahu. Malah nantang. Lebih baik jangan menantang, lebih baik kita minggir saja. Seperti itu ya. Berawal dari coba-coba, lama-lama enak, dan akhirnya ketagihan, akhirnya terjerumus. Mabik kok. Itu teman-teman. Berarti pimpinan pondok pesantren Al-Muzamil ya, sekarang sudahlah tiada. Dimana tadi malam itu yang dieksekusi saja 5. Yang kita tahu namanya ada 3 ya. Ya. Betul. Yang pertama Husni Tariko, Muhajirin, Kiai Muhajirin, Laila Kalsum, dan yang satu lagi kalau tidak salah Yai Muharto gitu. Iya Pak ya. Laila Kalsum kan nggak dibunuh. Ya itu nama-namanya saya kurang tahu ya, cuma intinya sekarang sudah tidak ada pimpinannya. Baik teman-teman, kita akan melupakan hal itu, tapi jangan melupakan begitu saja, karena kita masih mengemban tugas bahwasanya pimpinan pondok pesantren nanti insya Allah akan digantikan oleh yang Madri Guntala. Insya Allah yang Madri mungkin sudah konfirmasi ke sana. Terus itu kabarnya si istri pertamanya siapa namanya? Oh, Makfiro. Makfiro ya, Makfiro. Ya, yang di penjara insya Allah mungkin sudah dilepaskan karena sudah kebongkar semuanya ya teman-teman ya. Cuma yang menjadi ganjalan ini satu, apakah kita tetap melawan si Barseso agar menghentikan tipu daya? Takutnya banyak sekali yang menjadi korbannya atau menjadi kacau, atau memang kita akan justru berbalik ngurusin si gila, jasad yang ditolak bumi itu teman-teman ya. Kita nunggu mandat dari sedulur nantinya para sahabat yang lain, soalnya belum ada konfirmasi apapun sudah beberapa hari ini. Seperti itu ya. Terima kasih yang selalu menyaksikan video dari tim Kasih. Support selalu. Terima kasih banyak. Salam hormat, satu komando. Salam ya. lestari. Salam lestari. Salam lestari. Terus Bang, cukup. Bang, jangan-jangan yang di berita-berita itu yang
nganuin muridnya atau santrinya jangan-jangan Barsesi itu Mbak. Bisa jadi. Bisa gue karena dengerin. Baru dikasih pesan jangan tadi gabah. malam. Jangan gabah. Kan bertanya jangan-jangan masukkan gibah. Jangan pernah menggibah nanti. Gara-gara Umi ki lah. Gara-gara Umi lek langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencot. Sholat dulu. Sholat itu sholat. Tapi itu kaki narto suwen yo. Tidak. Udah baik. Udah baik. Oke sedulur, sebelum nonton video tim Gase alangkah baiknya sholat terlebih dahulu karena tim Gase tidak merekomendasikan jenengan nonton sebelum sholat. Siapin makanan dan minuman, 9 pokoknya siapin, duduk santai baru nonton video tim Gase. Oke, kita lanjut. Panas, stop, Bung. Allah. Lebung kok. Selamat malam Malaysia. Selamat malam. Apakah kalian masih mengenal saya? Apa nih? Siapa jenengan? Judi Welas. Hah? Judi Welas. Soy, pula apa mbak? Masih Judi Welas. Aku ngasih kok. Judi Welas. Kok tidak mengenal saya? Tidak orang jenengan Baru tiba-tiba masuk. Saya pacarnya Laila Kalsum. Oh, yang di warung itu? Warung. Iya benar. Saya Judi Welas. Mas ya? Judi Welas. Selamat malam manusia. Selamat malam. Ada apa lagi? Saya ingin bertanya sesuatu pada kalian. Saya mendapatkan kabar yang tidak mengenakan untuk saya. Kabar apa sih? Mengenai Laila Kalsum. Pacarmu? Iya. Apa? Bu. Urusanmu lah itu mah. Tunggu. Apakah benar Laila Kalsum itu laki-laki? Dibela mati-matian sama kamu ya? Ternyata Kamu udah ngapain aja sama Laila Kalsum pacarmu itu? Saya itu jawab dulu apakah benar? Benar, itu jelmaan. Tangan bersilit gue. Dia ada mau kamu ibarat orang itu kamu ngomong Udah katanya mau ambil alih pondok pesantren. Hidup bahagia. Nah sekarang pondok pesantren udah nggak ada pemimpinnya, ambil sana. Enggak, ini jadi timbul pertanyaan deh. Kenapa jenengan Sampai langsung jijik, yo. sampai jijik? Ini nggak jauh ya Mas, jelas. Masa iya? Beneran Laila Kalsum. Ya iya. Itu namanya Barseso. Iya, namanya Barseso. Tadi malam ngomong apa ya, Pak? Katanya laki-laki yang pernah menghubungi akan busuk intinya ya. Oh iya gue. Iya benar. Yang menyamar menjadi Laila Kalsum mengatakan siapa saja yang pernah berhubungan dengan dia itu akan busuk. Oh ya, terus Nanti lama-kelamaan jatuh blok kayak gitu loh. Tinggal kedelai tuh. Iya. oh iya. Itu sebulan kemudian itu loh. Bijinya saja itu lama-lama bosok gagal. Jenengan itu hubungan udah lama. Sudah sangat lama. Semenjak Laila Kalsum menempat tinggali pesantren Musafir. Nafsuan apa enggak? Iya. Ya, kamu sudah ngapain aja memangnya? Terus terang saja. Terus terang saja. Ya, ciuman. Nah, ya terus. Berhubungan intim enggak? Iya, tapi maunya memang lewat belakang. Ih, Maksudnya? Maksudnya gimana maksudnya? Lewat belakang. Kamu masuknya lewat belakang gitu, Pak? Iya, kamu masuk pondok pesantren Kubur. nyilit, Bos. Nyil. Apa? Nyinyil. Jadi mau jika Nyilit sih. Nyil basangan gimana gitu? itu benar apa enggak kabar yang busuk itu? Bentar dulu. Saya tanya nih kemarin jenengan. Lah, kamu kan berhubungan udah lama. Iya. Lah kamu udah pernah lihat pepelnya apa tuh belum? Tidak pernah maunya itu dalam kondisi yang sangat gelap. Dan lewat belakang. Harus lewat belakang. Kamu nggak pernah ngeraba-ngeraba kayak gitu sih? Dilarang tangannya harus di atas. Tapi enak, Bok.
Oke. Kamu sekarang kayak gini, inget kemarin ngecengin kita kayak apa? Apa kamu nggak kerasa di lorot itu ampas? Ya loh. Bajin ya. Iya apa nggak merasa ada keanehan waktu berhubungan sama Laila Kalsum? Tidak sama sekali. Apa kamu nggak tahu, nggak bisa bedain mana rambut mana gedus sih? Ya tidak. Jadi Ya benar atau tidak serius? Iya serius. Terus mengenai ininya bosok di mana? Itu bisa sembuh ketika kamu benar-benar bertobat. Dan mau menolong orang Tobat, lain. sumpah, tobat, saya tobat, sumpah. Ya udah. Sumpah, tobat. Kau datang ke pondok pesantren, minta maaf semuanya. syukur-syukur jangan malah di sana saja. Nyil maning ya. Karena bagaimanapun juga kamu pernah menzolimi pondok pesantren. Iya, itu Saya tidak, kan. saya Ya itu kan otakmu kan? Ini Ikut salah kan? satu otaknya kan kamu. tidak, saya itu diminta sama Laila Kalsum hanya untuk menjaga jika nantinya ada serangan yang datang dan pasukan-pasukan saya itu yang katanya mengenal kalian. Oh, Ya paling tidak kan kamu berpartisipasi. ini tuh lagi si Barseso itu manfaatin ini sebagai bedesnya, bandit, premannya, Iya. untuk menjaga ketika ada apa-apa ya. Iya. Iya bener. Untuk memperlancar gitu ya. Dan Memperlancar. saya langsung melihat saya suka dengan saya. Ya sudah. Karena kamu ganteng apa? Ya, jelas. Ngagun. Doyannya lanang nih percuma. Saya tidak suka. Nih, ini malah bahaya. Nanti kalau ketika dengar-dengar makhluk yang cantik-cantik, kamu terkenal doyan. Jangan. Nih, Jangan. ini diviralkan nggak sih? Oh, viralkan aja ya. Jangan. 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 Tolong, jangan. Tolong. Kemarin premannya siapa itu Mas? Siapa namanya yo ini Mas? Pimpinannya Ini. Kamu namanya siapa yo? Judi Welang, Judi Welang. Wah iya, kamu jangan usah macam-macam. Kalau enggak saya sebar luaskan nih. Kamu masuk YouTube loh. Nanti Nggak juga tahu lagi di YouTube loh. warung Kamu ramai. hati-hati jangan ngurusin Mang Roto lagi di warung itu. Kami sudah tidak mengganggu warung itu. Benar, malah kami yang menjaganya. Oh, ya bagus itu Kami tapi yang menjaga. nih saran Sumpah. ini mending kamu itu mengasingkan diri daripada nanti teman-teman kamu malah takut sama kamu. Tuh yang Makin laki-laki. kayak itu nular. Ular. Minta ampunan. Yakin. Ini busuk beneran atau tidak? Busuk. Tidak. Alah. Tidak Tapi sekarang, tidak sekarang. Itu berjangka. Yang benar. Nih, ya udah yang penting kamu ke sana minta maaf ke pondok pesantren. Saya tidak dimarahin di sana. Enggak, kamu kan udah mengatakan Nanti saya datang ke sana, saya dihabisin di sana. enggak, Ya apa yang habisin aman. kamu? Bilang saja tadi udah ketemu sama manusia itu. Siapa namanya? Gasek. Siapa? Nah, bilang Gendos. aja 6 manusia seperti itu. Kita Ah, paham. ya. 6 Yang kemarin manusia. Oh, sahabatnya Kiai Amjah gitu. Ya. Tim kan. Beneran atau tidak ini? Bener. Jangan, saya takut ini busuk dan saya tidak bisa. Ini solusinya gampang. Kalau pengen nggak busuk, kamu diblonyo pakai lumut kasar. Mana ada atau tidak? Ada di. Carikan. Wih, perintah masuk viral lah. Ini Saya sendiri. tidak tahu yang kau maksud seperti apa. Lumut kasar. Iya, saya tidak tahu yang namanya lumut ya lumut. Iya kan ada yang halus, ada yang kasar. Dan saya tidak tahu yang kasar sama yang halus. Ya, Yes. nanti habis itu langsung jempangan Pokoknya kalau saya. ini bisa-bisa helmnya masih, gagangnya nggak ada. Nah, itu gimana? Bluetooth. Busuk atau enggaknya tergantung niat kamu bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Kalau tidak sungguh-sungguh busuk. Ya, dia pakai Bluetooth. Nanti helmmu terkena bluetooth. Busuk tidak ini. Dah. Kamu minta maaf nanti. Boro-boro kan Aman. dua. Ya. Oke. Ke Umi Makbiroh di sana. Saya mau juga nanti ketemu di sana. Ya. Kamu tidak mau mengantarkan saya? Kamu kan tahu tempatnya. Jangan dipegangnya tuh nular. Nular yakin.
Bosok kowe. Sudah, sini. Saya minta maaf terlebih dahulu. Ya, kamu sekarang ganti namanya Judri Bluetooth. Ya. Jelek. Bluetooth kok. Judri Lip. Judri sering sini. Ya sudah, saya pergi dulu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Tukang ngil. Terbongkar sudah ya. Ternyata si Barsa Soto yang makul Umi Laila Kalsum itu memanfaatkan preman-preman yang ada di sekitar pondok pesantren agar melindunginya. Makanya dengan berpura-pura menjadi pacarnya. Wah. Tapi ini sangat penting kalau misalkan melindungi si warung kayu. Mang Roto. Ya Mang Roto. Itu sih ngomongnya gue. Kasihan ya. Helmnya ada, gagangnya Bluetooth. Wireless. Enggak pakai kamera. Ayo. Titit Bluetoothan. Ini bukan gimana udah, Pak? Oh, kalau gitu. Ini kan kamu kuning kan? Luis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh manusia. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah kamu dalam keadaan yang begitu baik, Umi Makmurah. Panjenengan sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Tetapi memang saya merasa kehilangan karena semua yang saya kenal sekarang sudah tidak ada. Jadi jenengan itu terlepas dari penjara ketika apa, Umi? Saya terlepas dari penjara ketika semuanya sudah terungkap manusia. Terutama terungkapnya Laila Kalsum. Yang saya pikir tadinya Laila Kalsum saya kira itu adalah benar-benar perempuan yang memang hatinya gelap. Tetapi saya salah. Saya sudah diceritakan semua oleh kalian. Laila Kalsum ternyata adalah iblis yang menyamar, yang sengaja datang ke pondok pesantren Musamil untuk menggoyahkan iman para petinggi-petinggi pondok pesantren. Saya juga benar-benar tidak menyangka dan mengira ternyata pondok pesantren Musamilah yang dipilih oleh rombongannya si Barseso. Berarti kalau menurut saya di awal sebelum kedatangan si Barseso atau Umi Laila Kalsum, pondok pesantren Musamil itu benar-benar pondok yang berkualitas, tersohor, mentereng ya. Alhamdulillahnya seperti itu manusia. Sebelum kedatangan Umi Laila Kalsum, pondok pesantren Musamil itu benar-benar pondok pesantren yang saya rasa itu rahmatan lil alamin. Benar-benar berada di jalan lurus. Benar-benar memegang teguh hukum-hukum Islam dan aturan-aturan di agama Islam. Tetapi sejak kedatangan Laila Kalsum, semuanya berubah. Ya, seperti itulah. Satu demi satu masalah silih berganti. Saya tidak menyangka. Kok bisa sampai milih ya? Dan yang menjadi ketakutan saya sendiri seperti ini, Umi. Dia itu mengancam kita akan mencari tempat baru lagi. Ya. Saya kasihan kepada beliau-beliau yang benar-benar tidak mengerti apa-apa, yang sedang tentram-tentramnya dalam menjalani sebuah ibadah dan kehidupan, akan tetapi akan dikacaukan sampai habis. Ya kalau saya tahu, bisa kasih tahu beliau-beliau. Kalau yang tempatnya jauh nggak tahu,
akan susah di situ ya Om ya. Susah manusia. Mungkin saja makhluk seperti Laila Kalsum bukan hanya satu. Saya rasa itu banyak yang memang sudah digariskan oleh Gusti Allah untuk melakukan pekerjaan seperti itu, menggoda orang-orang yang beriman, menyesatkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Tetapi dengan kejadian ini, saya malah justru merasa sedih dengan semua para kiai yang ada di Pondok Pesantren Muzamil yang sekarang sudah tidak ada. Mohon maaf, Umi Nafiro. Saya akan mendengarkan cerita dari eyang saya, Eyang Madi Gentala. Beliau menceritakan tentang sejarah kelam mengenai si Umi Laila Kalsum atau Barseso, ya, di mana yang awalnya itu berzina, akhirnya membunuh, dan akhirnya mau membunuh itu murtad terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah peserta eksekusi tadi malam ada yang menurut jenengan atau menjenengan menyaksikan para kiai-kiai itu yang mengikuti sejarahnya itu yang dilakukan oleh Kiai Barseso? Badannya juga apa sih, Mbak? Hah? Nangis Mbak, kapok nasi. Apa? Mungkin kematian suami saya, Abah Muntosan. Mungkin kematian dari Ambiah Basri tidak membuat saya terlalu sedih. Justru yang membuat saya sedih adalah kematian dari Kiai Baikuni dan Kiai Muharto. Kenapa memangnya itu, Umi? Mereka berdua orang yang berilmu, makhluk yang memiliki wawasan di dalam agama, tetapi di akhir kehidupannya mereka berdua menjadi orang yang sangat hina, saya rasa. Yang pertama, Kiai Baikuni bunuh diri. Benar sekali. Nah, Kiai Muharto? Saya rasa Kiai Muharto lah yang sudah tumbuh benih-benih sifat seperti Laila Kalsum. Itu yang membuat saya sedih. Berarti sempat, yang tadi malam kenapa ada manusia di sini? Itu Benar, ya? manusia. Oh, itu ya, Kiai Muharto ya? Benar sekali. Benar. Berarti sampai murtad itu? Saya rasa seperti itu karena sebelum dia merenggut ajalnya, dia sempat melarang santri-santri di Pondok Pesantren Muzamil itu untuk sholat karena dia kata tidak ada gunanya. Itu saja sudah menunjukkan bahwasanya dia sudah berjalan jauh dari agama Islam. Kalau kematian dari suami saya dan kematian Kiai Ambiah Basri, juga kematian Kiai Muhajirin, tidak terlalu membuat saya sedih karena mereka mati dalam kondisi Islam yang masih sempurna. Amin. Walaupun dengan Kiai Muhajirin dia sempat berbelok lumayan jauh, tetapi di akhir hidupnya dia mau mengakui kesalahan dan mau bertanggung jawab. Dari semua kejadian ini manusia, tekad saya sudah bulat. Saya rasa saya sudah tidak mau lagi untuk tinggal di Pondok Pesantren Muzamil.
Di sisi lain, bila mana saya tinggal di pondok pesantren Muzamil, itu akan mengingatkan saya pada mereka-mereka yang sudah tidak ada. Di sisi lain juga, saya rasa pondok pesantren Muzamil sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena tidak ada pemimpin yang akan memimpin di pondok pesantren Muzamil. Tunggu dulu, Mi, tunggu. Tunggu, Mi. Jangan seperti itu. Masih banyak santri. Duduk. Gini. Masih banyak santri yang masih ikut mau belajar di dalam pondok pesantren itu. Jangan patahkan semangat mereka, Umi. Saya juga sudah mempunyai solusi. Bahkan beliau yang menawarkan sendiri. Beliau bernama Eyang Madri Guntala. Beliau itu eyang saya. Ya, dimana jika nanti di pondok pesantren Muzamil tidak ada lagi yang memimpin, biarkan sisa umurnya, kan beliau sudah tua tapi untuk mengasuh atau membimbing sebisanya di dalam pondok itu. Saya cucu kesayangan ya. Kalaulah memang ada yang ingin melanjutkan untuk mengurus pondok pesantren Muzamil, saya sangat bersyukur. Tetapi itu tidak merubah keniatan saya untuk tetap tinggal di pondok pesantren Muzamil. Tinggal di pondok pesantren Muzamil sama saja saya masih ada di dalam kesedihan karena ditinggal terutama oleh suami saya dan para kiai yang lain. Justru itu saya pernah dikasih sebuah pesan. Mohon maaf ya, nangis Mas. Memang terkadang Mohon maaf. Jawi salah lagi. Pak. Ya Allah. Blendos iki yang dipegang ya nggak apa-apa. Nyetrum Mas. Saya pernah jadi sensitif Mas. Tuil semending seperti ini Umi. Saya pernah dikasih sebuah pesan sama Kiai Amyah Basri. Coba masih diingat apa nggak Dik? Ya. Ketika kita mendapatkan sebuah cobaan atau masalah dalam hidup, ya, kita akan melalui beberapa fase, 5 fase ya. Yang pertama ngeyel, dimana ya saya nggak mau melanjutkan, tidak terima dengan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua marah. Ya kayak jenengan, saya ingin meninggalkan itu agar tidak mengingat semuanya dikambing hitamkan. Ya, andai saja. Terus yang ketiga tawar menawar. Ya. Tawar menawar, memikirkan cara bagaimana mengembalikan posisi waktu dulu. Seperti awal. Nah, selanjutnya depresi. Nah, kosong. Hampa serasa kehidupan ini. Dan yang terakhir itu ikhlas. Dari 5 warna dari kehidupan ya, saya harap Umi Laila M, Umi Magfiro itu akan cepat melewati itu semua ya. Sampai ke titik ikhlas dan Umi Magfiro itu menerima segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam pondok pesantren dan menjalani kehidupan baru yang benar, kehidupan itu yang benar-benar berkualitas seperti itu, Mi. Jadi jangan gegabah meninggalkan pondok pesantren Muzamil. Terima kasih manusia sudah menasihati saya. Ya. Tetapi saya rasa saya membutuhkan waktu untuk semua itu. Benar sekali. Yang materi suruh datang aja beliau. Ini bisa Mas. Ngapunten sebentar ini. Biarkan saya manggilkan Eyang dulu. Nanti ditelepon dulu ini. Eyang materi itu ya unik. Dia itu memiliki ketek kerak banyak banget.
Nanti misalnya kerennya datang ke pesantren. Ini cucu sayangannya nih. Ini cucu yang paling dibenci nih. Assalamualaikum ya. Kampung raimu. Apunten ya. Jadi jangan kaget nanti Kalau dulu ya. yang materi bawa ketek ya. Iya. Iya manusia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bagaimana manusia? Ada kepentingan apa sehingga cucu-cucuku ini mengundang saya untuk datang kemari? Yang beliau Umi Makbiro atau istri dari Kiai Muntosan. Umi Makbiro. Betul sekali. Beliau mengutarakan tentang kegundahan dan kegelisahan hatinya. Apa ia bisa tetap mau melanjutkan pondok pesantren Muzamil itu agar tetap bisa untuk belajar. Ya, mohon ya penjelasan dari Eyang Madri agar Umi Makbiro itu tenang. Mohon maaf Nyai. Seperti ini. Saya memiliki keinginan dan tujuan. Jika memang sudah tidak ada lagi yang dituakan di pesantren Muzamil, saya insya Allah jika memang diridhoi dan disetujui oleh Nyai Makbiro sendiri, saya siap untuk menjadi tertua di pesantren Muzamil itu. Karena di sini satu-satunya yang tersisa dari keluarga pendiri pesantren Muzamil adalah Nyai sendiri. Saya kembalikan lagi kepada Nyai. Jika memang Nyai mengizinkan saya untuk membimbing santri-santri yang berada di pesantren Muzamil, insya Allah. Mohon maaf, Tuan. Saya sangat senang sebenarnya ketika mendengar ada yang mau melanjutkan pondok pesantren Muzamil. Karena bagaimanapun juga pondok pesantren Muzamil memiliki banyak sekali santri yang harus dididik. Saya sangat senang bila mana ada yang mau melanjutkan. Karena bila mana tidak ada, saya pun sudah hampir tidak mau untuk tinggal di pondok pesantren. Tetapi dengan hadirnya Tuan, saya setuju kalau pondok pesantren Muzamil jenengan yang mengambil alih. Saya percaya dengan jenengan, karena sebelumnya saya juga sudah mengenal manusia-manusia ini. Saya yakin siapa-siapa yang dari pihak manusia ini itu adalah makhluk yang baik. saya itu ada yang ke ini. Satu ini ikut itu. Juk kampung itu Terserah kepada Tuhan. Saya serahkan semuanya. Tapi jujur saja, Nyai, saya juga membutuhkan bantuan dari Nyai sendiri. Di sisi lain, Nyai adalah satu-satunya keluarga yang tersisa dari pendiri pesantren Muzamil. Alangkah baiknya dan akan alangkah senangnya suami Nyai jika melihat pesantren Muzamil itu dilanjutkan dan bisa berjalan seperti dahulu kala. Mungkin benar yang Tuhan ucapkan, tetapi saya membutuhkan waktu untuk mengikhlaskan semua kejadian yang ada di dalam pondok pesantren Muzamil. Bagaimanapun juga,
semua kenangan yang ada di dalam pondok pesantren Muzamil nantinya akan muncul di mimpi saya ataupun di dalam pikiran saya. Semua hal-hal yang berbau kesedihan pasti akan datang menghampiri saya. Tak kala saya masih berada di pondok pesantren Muzamil, maka dari itu saya ingin membutuhkan waktu untuk mengikhlaskan semuanya. Saya berjanji setelah saya sudah mendapatkan waktu itu dan saya merasa puas dan saya merasa ikhlas, insya Allah bila mana sampai saat itu tiba, saya akan kembali lagi ke pondok pesantren. Jika itu jawaban dari Nyai sendiri, saya akan kembali menyerahkan keputusan itu kepada Nyai. Tapi saya sarankan sebelum kepergian Nyai, alangkah baiknya Nyai berpamitan terlebih dahulu kepada semua santri yang ada di pesantren Muzamil dan meminta waktu untuk Nyai menenangkan diri Nyai. Dan juga saya ingin bertemu dengan semua para santri yang ada di pesantren Muzamil. Apakah mereka masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pembelajaran mereka semua di pesantren Muzamil? Untuk masalah berpamitan, itu sudah pasti. Para santri yang berada di pondok pesantren Muzamil sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Dan apabila Tuhan ingin mengenal para santri yang berada di pondok pesantren Muzamil, saya nanti akan antarkan Tuhan masuk ke dalam pondok pesantren Muzamil dan akan saya kenalkan kepada semua santri bahwasanya pesantren Muzamil nantinya akan dipegang oleh Tuhan. Syukur alhamdulillah jika memang Nyai sendiri menerima jika saya yang mengajarkan mereka para santri-santri yang ada di pesantren Muzamil itu. Dan juga saya meminta bantuan dari para santri-santri yang sudah tinggal lama di pesantren Muzamil nantinya. Sebenarnya bukan saya menjadi guru di situ. Kita sebenarnya belajar bersama-sama. Saya meminta pengalaman dari mereka yang belum saya dapatkan. Dan saya menukarkan ilmu saya kepada mereka yang belum mereka dapatkan. Di situ tidak ada yang namanya saya lebih tua, saya lebih berilmu. Tapi kita sama-sama memiliki ilmu masing-masing. Tinggal bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita punya itu. Selagi kita masih bisa bertukar pikiran, bertukar ilmu yang kita miliki, di situ pengetahuan kita akan semakin luas. Masuk yang, masuk. Dengan ucapan yang Tuhan ucapkan, saya yakin sekali pesantren Muzamil akan berkembang dan maju, bahkan lebih maju dari yang sebelumnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya berharap semoga Tuhan bisa mengayomi semuanya yang berada di pondok pesantren Muzamil. Insya Allah akan saya lakukan sebisa-bisa saya. Baiklah Tuhan, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Kalaulah Tuhan ingin berkunjung di pondok pesantren Muzamil dan ingin memperkenalkan diri, saya akan menunggu Tuhan dan kalian manusia di pondok pesantren Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cucu Joko? Nanti Eyang ada di sana, terus perakannya dibawa apa enggak Yang? Yang boleh di tempat
Di tempat kediaman saya ada Raden Wijaya yang sudah bisa mengurusnya. Saya serahkan tempat saya kepada Raden Wijaya agar Raden Wijaya bisa menjadi penerus saya jika nantinya saya sudah tidak ada lagi di dunia. Yang Madri, saya dengar dulu Raden Wijaya seorang raja dari kalangan manusia gitu. Tak usah berpikiran seperti itu. Ya, semoga Allah menjaga beliau di sana. Amin ya robbal alamin. Yang kerannya sudah pada berkembang biak, Pak? Dari dulu kau tidak pernah berubah menanyakan hewan peliharaan saya. Apakah kau masih mau memintanya? Itu yang dulu juga minta katanya buat apa gitu ya. Jadi ya kalau berkembang biak kan berarti pertumbuhan ekosistem terjaga gitu ya. Lestari. Alhamdulillah mereka semakin bertambah ilmunya. Bungir. Kalah kerpetek ya. Ya. Emang apa sih? Bagaimana kabarmu cucuku? Alhamdulillah yang sehat, ganteng sih pasti masih yang. Ya kayak gini lah cucu kesayangan. Iri yang. Alhamdulillah. Iri. Memang tepat yang cucu yang itu memang terkadang irinya itu dikemajukan. Baiklah cucu-cucuku. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Lalu, apa tujuan kalian semuanya? Ini yang saya bingung ini. Apa yang harus saya lakukan? Jam berikir seperti kita kayak di sananya banyak senternya. Apa yang harus saya lakukan ya? Mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Barseso. Langkah apa yang harus saya lakukan ya menurut jenengan? Seperti ini cucuku. Sejujurnya Barseso itu tidaklah bisa kita lawan karena mereka sudah memiliki golongan yang banyak sekali menyebar di seluruh dunia ini. Kita bisa melawannya melalui diri kita sendiri agar di setiap permasalahan apapun nantinya yang datang kepada kita, kita harus selalu ingat terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus tetap berhati-hati agar kita tidak terjerumus dari rayuan-rayuan syaitan. Berarti ya biarkan saja seperti itu yang. Benar sekali. Kita tidak bisa menghentikan mereka golongan-golongan Barseso karena mereka itu sudahlah menyebar di seluruh dunia ini. Kita bisa menghentikannya dengan cara memperbaiki diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, dan mengurangi perbuatan kita sendiri dari yang namanya perbuatan dosa. Siap yang. Ya kalau seperti ini kan saya sudah jelas yang tadi itu bukan ranah saya. Benar sekali. Saya akan melanjutkan yang itu yang gila yang radanya lagi nggak bisa dikubur yang dimana jika sesuatu yang tertancap di tubuhnya itu diambil akan memakan banyak korban. Betul sekali yang. Benar sekali. Lebih baik cucu-cucuku itu membantu itu terlebih dahulu. Ya siap ya. Baiklah. Apakah ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kembali? Cukup ya Madri. Mengenai apalagi ya hubungan yang Madri di sini. Iya ke. Mengenai kerannya yang Madri itu kasih aja ke orang itu ya. Percuma saja cucu-cucuku jika saya memberikan kera ini kepadanya. Yang ada dia akan semakin jumawa dan sombong. Tidak apa-apa, nanti kan habis sombong itu kejungkel loh yang. Saya tidak mau melihat cucu-cucuku ini menjadi sombong dan tidak ingat
apa yang seharusnya dilakukan di dunia ini. Iri dengkil. Yang sampun yang cukup yang. Baiklah, sehat-sehatlah Oke, buat kalian Yang. semuanya cucu-cucu. Amin. Karena kalian sendirilah yang bisa menjaga tubuh kalian. Kalian sendirilah yang mengetahui porsi dari tubuh kalian, di mana kalian harus beristirahat dan di mana kalian harus beraktivitas. Siap yang. Matur sembah nuwun yang. Semoga Gusti Allah selalu berada di hati kalian semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Baik teman-teman. Nah, kita seragam mengantek si katok nih. Seragam gitu. Baik teman-teman, ini kata dari Yang Madri sendiri mengatakan katanya Tarseso itu termasuk dalam sebuah golongan di mana golongan itu sudah menyebar luas ke penjuru dunia ya. Itu bukan ranah kita untuk menyelesaikan itu semua. Betul. Itu bisa terjadi juga mungkin karena semuanya terjadi karena izin Gusti Allah ya. Kita tidak bisa menghentikan mereka, tetapi yang bisa kita lakukan, kita menjaga diri kita dengan cara mempertebal iman, menjauhi dosa seperti itu. Ke tembok apa, Bos? Betul. Itu teman-teman. Yang ada nanti ada pesantren-pesantren lain yang hancur lagi tuh. Ya, yang Saling kita, mengingatkan nanti. ketika kita bertemu ya mengingatkan gitu. Berarti ini keputusannya lanjut ke Gila. Gila ya. Mas semutan gini mas. Yang apa dibakar? Kan semutan uyap. Bungkuk. Ayo kita lanjut. Kita hubungin para sahabat. Betiknya. Lara kok semutan dikengil lara yuk. Ya dikena Terbang tanpa pilot, turun tanpa landasan. Artinya Oh, mbak, celur artinya. Terbang tanpa pilot. Turun ke kau barat sih. Turun tanpa landasan. Semedune dhewek ngendi bae sebelumnya. Wah, anjlok.